Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Julita SPDI, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara yang bertempat tugas di SMP Negeri 1 Baktia Barat. Di kesempatan kali ini, saya akan mengunggah hasil dokumentasi ruang kolaborasi coaching antara saya dan teman-teman CGP hebat, yaitu Ibu Cut Nazariah SPDI, Bapak Muhammad Yani SPD, dan Bapak Muhammad Khalid SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita kesehatan dan panjang umur sehingga dapat kita laksanakan kegiatan seperti ini rupa secara virtual. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah seperti ini rupa. Jadi pada kesempatan ini Gus akan diperankan oleh Bu Cut dan Kuci akan diperankan oleh Pak Muhammad Yani. Pengamat oleh Bu Julita. Ya. Negaranya ada di sekolah, jadi pada saat istirahat Rina datang menemui wali kelasnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Berikut adalah skenario-nya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Nak. Gimana kabarnya Rina? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah, Ibu senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, seperti pembicaraan kita melalui telepon kemarin, Rina tahu kan tujuan diskusi kita hari ini? Tahu, Bu, untuk membicarakan masalah saya tentang lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten, Bu. Oke, baik. Ibu dengar, Rina tidak yakin mau mengikuti lomba tersebut. Bisa ceritakan kepada Ibu apa masalahnya? Saya merasa tidak mampu, Bu. Ini kan lomba level kabupaten, Bu. Pasti yang ikut bakalan bahasa Inggris. Jadi Rina masih malu. Loh, Rina anak Ibu kan keren juga bahasa Inggrisnya. Sekolah memilih Rina karena Rina mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik. Ibu yakin itu? Enggak, Bu, saya tidak mau. Saya belum pede kalau harus berpidato di depan orang banyak. Kosakata saya masih sedikit. Saya takut nervous dan nantinya blank, tidak tahu harus berbicara apa, Bu. Oh, begitu masalahnya. Rina merasa kosakata bahasa Inggrisnya masih kurang. Terus untuk memperbaiki itu, apa yang sudah Rina lakukan sejauh ini agar kosakatanya bertambah dan nantinya tidak blank? Belum banyak sih, Bu. Baru mencari tema-tema yang tepat dan membaca konsep-konsep pidato, Bu. Oke, kira-kira temanya sudah dapat? Belum sih, Bu. Masih ada beberapa yang Rina cari. Oke, selain mencari tema dan membaca konsep-konsep pidato, ada nggak kira-kira hal lain yang bisa Rina lakukan agar kosakatanya meningkat? Sebenarnya sih, Bu, Rina hafalkan kosakata yang berkaitan dengan materi pidato Rina. Kan lombanya 2 minggu lagi, tapi nervousnya itu, Bu. Oh, masih 2 minggu lagi, masih punya cukup waktu. Terus, kalau ngomong-ngomong tentang nervous, Rina pernah nggak dengar pepatah yang mengatakan, practice make perfect, latihan itu akan membuat sempurna. Berarti kalau sering latihan tampil di depan banyak orang nervous itu kan enggak ya, Bu?
Pasti dong akan berkurang sedikit demi sedikit. Jika kamu mempersiapkan diri dengan baik, Ibu yakin kamu pasti bisa. Rina akan coba, Bu. Bagus sekali, Ibu senang mendengarnya. Kira-kira apa dukungan yang Rina butuhkan? Rina akan buat naskah pidatonya dulu, Bu. Setelah itu Rina akan minta bantuan sama Ibu untuk menilai pidato yang Rina rancang. Oke, gitu dong anak Ibu. Jadi dari hasil diskusi kita ini, kira-kira apa yang akan Rina lakukan? Mulai dari tahap apa dulu nih? Jadi Rina akan membuat konsep pidatonya dulu, Bu. Kemudian Rina akan kembali ke Ibu untuk melihat. Oke. Selain itu juga Rina akan memperkaya kosakata Rina dan terus berlatih di depan teman-teman, Bu. Bagus sekali. Ibu sangat senang mendengarnya. Terus, berarti jadi dong ikut pidato? Jadi Bu, Rina akan coba ikut pidatonya, Bu. Oke, Oke, Ibu senang mendengarnya. Terus apa nih komitmen Rina ke depan? Jadi komitmen Rina ke depan, yang pertama Rina akan fokus untuk ikut lomba pidato tingkat kabupaten. Setelah itu Rina akan membuat konsep pidatonya. Dan setelah membuat konsep, Rina akan minta masukan dan saran dari Ibu. Oke. Terus Rina akan berlatih ngomong di depan teman-teman sebelum Rina tampil di lomba pidato untuk menghilangkan nervous Rina. Oh, Masya Allah, luar biasa anak Ibu. Nanti pada saat jam pelajaran Ibu berikan kamu kesempatan tampil di depan kelas ya. Hitung-hitung latihan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Rina akan usahakan yang terbaik, Bu. Saya jadi lebih percaya diri dan yakin untuk ikut lomba, Bu. Oke, sama-sama nak. Jangan segan-segan kasih tahu Ibu kalau perlu apa-apa. Oke? Oke, Bu. Rina balik ke kelas dulu ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati. Baik, demikianlah aksi ataupun skenario kucing yang diperankan oleh Bu Cut Nazariah dan Pak Muhammad Yani tentang kasus pertama. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita mintakan Bu Julita sebagai pengamat dalam hal skenario ini. Kepada Bu Julita kami persilakan untuk memberikan komentar atau pengamatannya. Terima kasih Pak Abdul Khalid. Baik, berdasarkan pengamatan saya, pada dialog antara Bu Cut dan Rina sudah mengikuti langkah-langkah dalam model Tirta, yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu T, tujuan. Di sini pada dialog antara coach dan coachee sudah mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menyelesaikan masalah si Rina terkait kurang PD-nya Rina untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Dan yang kedua I, yaitu identifikasi. Di sini juga sudah terlihat identifikasi dengan munculnya berbagai macam pertanyaan yang bersifat terbuka yang memancing coachee untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya, yang nantinya bisa membantu coach untuk mengusulkan solusi yang diberikan untuk permasalahan yang dialami si coachee. Kemudian yang ketiga, itu R, rencana aksi, juga sudah terlihat, yaitu dengan munculnya pertanyaan tentang kapan bisa melakukan kegiatan aksi dalam latihan untuk memunculkan rasa percaya diri si coachee. Kemudian yang keempat, yaitu tahap keempat itu T, yaitu tanggung jawab. Di sini juga sudah terlihat bahwa coachee akhirnya punya komitmen yang kuat, sudah memiliki rasa percaya diri untuk mau dan bersedia mengikuti kegiatan lomba, bahkan sudah bersemangat untuk memulai kegiatan latihan. Kesimpulan dari coaching yang dilakukan yaitu sudah memuat 4 langkah model Tirta. Kemudian yang bisa saya tambahkan yaitu dari gestur coach.
Di sini coach sangat membantu coach sehingga coach merasa nyaman dalam berkomunikasi. Sehingga permasalahan yang ada pada coach mudah sampaikan oleh coach kepada coach. Karena di sini si coach menyelaraskan emosi juga menyamakan bahasa tubuh dengan coachnya. Itu yang bisa proses komunikasi ini bisa mengalir seperti air, seperti kita, sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Demikian pengamatan saya. Oke, terima kasih Bu Jelita. Mungkin saya rasa pun sudah jelas apa yang disampaikan Bu Jelita. Dan ini merupakan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi sekian mungkin yang dapat kami lakukan sebagai tugas kelompok yang kami lakukan. Dan besar harapan untuk ada saran dan pendapat daripada yang menonton ataupun yang menilai kegiatan ini. Akhirul kalam kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasus 2. Jadi di sini para IB akan memerankan untuk kasus kedua. Yang pertama itu sebagai coach itu Pak Abdul Hadid, dan coaches itu Bu Julita dan pengamat Bu Nadaria. Sekilas pandang tentang kasus di sini diceritakan bahwa seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman jika guru privat. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai prioritas rendah. Para murid yang tersebut mendapatkan nilai yang lebih dari murid tersebut. Kami persilakan kepada coach dan persik mempraktekkan kasus 2 ini. Assalamualaikum, Juli. Waalaikumsalam, Pak. Juli, bisakah ngobrol di taman sebentar? Bisa, Pak. Kebetulan saya juga ingin sekali ngobrol dengan Bapak. Juli, ayo duduk di sini. Juli, maaf ya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan Juli terlihat murung dan sedih ketika keluar kelas. Kalau tidak keberatan, coba Juli ceritakan masalah apa yang sedang Juli hadapi saat ini. Tidak apa-apa, Pak. Tapi sebenarnya saya malu, Pak, untuk menceritakannya. Kenapa harus malu? Bapak kan wali kelasmu. Bapak sebagai orang tuamu di sekolah. Kalau kamu ada yang mau diceritakan, ceritakan. Apa-apa. Baiklah, Pak. Kira-kira apa yang Juli inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin masalah yang saya rasakan dapat terselesaikan dengan baik, Pak. Kamu sedang punya masalah. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Iya, Pak. Saya ingin mengutarakan ganjalan yang ada di hati saya, Pak. Yaitu pada pelajaran bahasa Inggris. Saya merasa diberlakukan tidak adil, Pak. Oh,
seperti itu. Tapi mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Karena semenjak Pak Yani membuka les privat, Pak Yani sering menyindir saya. Karena hanya saya satu-satunya murid yang tidak ikut les privat. Nilai saya pun lebih sedikit dibandingkan nilai teman-teman yang ikut les privat. Padahal saya sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris, Pak. Oh, mendengar ceritamu, mulaikkah Bapak tahu apa yang menjadi alasanmu tidak ikut les privat? Saya tidak ikut les privat, Pak, karena masalah waktu dan biaya. Saya harus membantu ayah berjualan untuk biaya sekolah saya, Pak. Apakah Julita sudah memberitahu Pak Yani alasan Julita tidak ikut les privat? Belum, Pak. Tadinya saya mau ngobrol sama Pak Yani, tapi saya nggak berani, Pak. Saya ingin ikut les privat, tapi terkendala waktu dan biaya. Kalau mendengar dari apa yang telah diceritakan ini, hal ini adalah masalah miskomunikasi. Coba ceritakan rencana apa yang akan Juli lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya berencana mau berbicara langsung dengan Pak Yani. Saya berharap saya bisa mengikuti les privat beliau, Pak. Apakah sebenarnya kamu mau mengikuti les privat itu? Iya, Pak. Saya ingin sekali mengikuti les privat itu. Karena saya sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris. Selain rencana yang tadi, apakah ada rencana yang lain? Saya merencanakan menemui Pak Yani dan menceritakan alasan kenapa saya tidak mengikuti les privatnya. Wah, ide bagus tuh. Bapak suka idemu. Saya kan, Pak, berharap Pak Yani memahami saya dan bisa menerima alasan saya kenapa saya tidak bisa ikut les privat Pak Yani tersebut. Apa ada harapan lain selain dari itu? Saya berharap, Pak Yani mau membimbing saya secara privat di waktu luang atau memberikan pelajaran tambahan untuk saya. Wah, Bapak bangga pada rencanamu itu. Bapak rasa langkahmu sudah tepat. Jadi kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Rencananya setelah ini, saya akan menemui Pak Yani di rumahnya dan saya akan ngobrol tentang masalah saya. Menurutmu, apakah ada orang yang akan membantumu melaksanakan rencanamu ini? Iya, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, bolehkah Bapak membantu saya untuk memberitahu Pak Yani kalau saya mau berdiskusi dengan Pak Yani? Baiklah, nanti Bapak bisa menghubungi Pak Yani dan membicarakan rencana diskusimu dengan Pak Yani. Terima kasih, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan saya akan mengajak teman untuk menemani saya menemui Pak Yani. Saya yakin teman saya akan membantu saya meyakinkan Pak Yani bahwa saya tidak mengikuti les privat bukan karena tidak mau, tapi karena saya mempunyai beberapa kendala. Sekali. Tapi apa komitmen kamu selanjutnya antara membantu orang tua dengan waktu belajarmu? Saya akan berusaha mengelola waktu dengan baik, Pak. Oh, bagus. Semangat. Bapak suka dengan rencanamu. Bapak yakin kamu bisa mengatasi masalah dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, Pak. Terus, sepertinya saya harus masuk kelas, Pak. Jam istirahat sudah berakhir. baiklah. Semangat terus ya. Oke, Sukses Pak. terus. Terima kasih Bapak Khalid dan Bu Julita sudah memperagakan proses coaching untuk kasus kedua. Mari sama-sama kita dengarkan
komentar dari pengamat untuk coaching kasus kedua. Bu Cut Nazariah, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan kegiatan coaching yang diperankan oleh Bapak Abdul Khalid dan Ibu Julita. Sebelumnya apresiasi saya berikan kepada kedua pemeran karena keduanya tampak begitu menjiwai peran yang dilaksanakan pada saat coaching. Menurut saya proses coaching telah sesuai dengan prosedur konsep coaching Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di bagian tujuan, proses coaching dilaksanakan dengan baik, di mana tujuan dari coaching sendiri disampaikan dengan lugas oleh coachee, bukan oleh coachnya. Jadi di bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching berlangsung. Sedangkan tahap yang kedua yaitu identifikasi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dengan gaya komunikasi yang sangat baik, dan memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coachee ataupun siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah mengarah pada identifikasi potensi coachee untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu siswa tidak bisa mengikuti les privat yang disebabkan oleh faktor membantu orang tua dan biaya. Coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat yang mengarah pada identifikasi potensi coachee ataupun murid. Selanjutnya, terkait dengan rencana aksi, coach telah memberikan pertanyaan yang baik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh coach dapat mengarahkan coachee pada rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Coach juga memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang diutarakan oleh coachee. Jelas sekali pada bagian ini coach menunjukkan rasa empati sehingga coachee merasa nyaman dalam bercerita. Dan tahap yang terakhir yaitu tanggung jawab, di mana coach menanyakan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam melaksanakan rencana aksinya. Jadi pada tahap ini coach mampu mengarahkan coachee untuk membuat komitmen untuk melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi. Pertanyaan yang paling menarik yaitu di bagian komitmen, coach bertanya bagaimana siswa ataupun coachee di sini mempunyai komitmen untuk melaksanakan dua hal pada saat yang bersamaan, yaitu antara membantu orang tuanya dengan belajar dengan baik. Dan dari pertanyaan ini, coachee terstimulus untuk berpikir sehingga dia mengemukakan komitmennya, yaitu ia akan mengelola waktu dengan baik sehingga dia dapat terus belajar dengan gurunya yaitu Pak Yani, tapi pada saat yang bersamaan juga dapat membantu orang tuanya. Sekian hasil pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pada kasus ketiga, yaitu pada kasus coaching ini yang akan diperankan oleh 3 pemeran. Yang pertama sebagai coach yang akan diperankan oleh Ibu Cut Nazariah, yang kedua coachee yang akan diperankan oleh Pak Abdul Khalid, selanjutnya pengamat yang akan diamati oleh Pak Muhammad Yani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyaksikan dialog antara coach dan coachee pada kasus ketiga. Pak Khalid, sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita boleh makan siang? Saya sedang tidak mood makan apapun, Bu Cut. Tumben. Pantes saya perhatikan dari tadi,
Pak Khalid terlihat murung. Boleh loh Pak cerita ke saya kalau Bapak berkenan. Ya nih Bu, kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Mm-mm. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Pak? Yang mengganggu mood Bapak apa? Tadi itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan ke kepala sekolah, Bu. Oh, begitu. Jadi Bapak merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya? Saya bisa ngerti perasaan Bapak. Iyalah, Bu. Jika mengajar hanya berpedoman berbuku teks, siswa bisa cepat bosan. Sumber informasinya kan terbatas. Dan lagi, kalau hanya buku, para siswa mudah bisa membacanya sendiri di rumah, Bu. Saya setuju dengan Bapak. Kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat belajar siswa. Kira-kira apa ya yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini, Pak? Saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan unek-unek saya. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita ya, Pak. Oke, ngomong-ngomong, waktu supervisi itu, apakah Bapak sudah menjelaskan alasan Bapak tidak menggunakan buku teks kepada Bapak pengawas? Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan. Tapi pengawasnya malah seperti nggak terima, malah tersinggung. Terus lapor ke kepala sekolah. Begitu, Bu. Kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lain lagi ya, Pak? Sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot, Bu. Karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu yang juga yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya. Gaya mengajar Bapak yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, terjadi miskomunikasi karena Bapak menjelaskan dengan nada tinggi. Menurut Bapak, jika Bapak menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga nggak? Ya, saya pikir begitu, Bu. Kalau begitu, sampai saat ini, apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon sampai sekarang, Bu. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya, Pak. Selain itu, apalagi yang sudah Bapak lakukan? Saya sempat terpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan detail persoalannya. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya kan, Pak? Kira-kira apa yang akan Bapak jelaskan? Menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun. Sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi, saya juga akan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan saya
dengan pengawas agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Tapi menurut Bapak, kenapa Bapak harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi Bapak maksud? Agar kepala sekolah dan pengawas mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah atau menyinggung. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir itu baik untuk kelas pembelajaran saya. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak terdiskusi gitu. Wah, itu baik sekali, Pak. Inisiatif Bapak untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan Bapak dengan pengawas agar Bapak dapat memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Bapak kali nanti. Misalnya, pengawas masih marah dan tidak mau menemui Bapak. Saya akan memberi waktu sampai semua cool down dulu, Bu. Karena tidak baik juga kan memaksa mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi. Tapi tentu tidak terlalu lama. Saya takut masalahnya malah jadi berlarut-larut gitu. Saya pikir Bu Juli bisa membantu saya, mengingat peran Bu Juli sebagai wakil humas di sekolah kita. Dan juga kedekatannya dengan personal, dengan pengawas, saya yakin Bu Juli bisa menengahi dan membantu menyelesaikan masalah ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik, Pak. Selamat ya Pak Khalid telah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Tapi, Tentu. ngomong-ngomong, Bapak akan berkomitmen nih untuk melaksanakan rencana aksi solusi. Tentu Bu, segera saya laksanakan. Karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini. Nah, apakah sekarang Pak Khalid lebih plong karena sudah bercerita, atau masih ada yang bisa saya bantu? Sudah Bu, saya lega. Saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas, Bu. Alhamdulillah, tentu Pak, dengan senang hati. Baiklah, selanjutnya pengamatan yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Yani. Baik, terima kasih Bu Julita, sangat bagus dialognya. Di mana sebelum coach sebelum melakukan teknik cerita kepada coaches, coach juga berempati kepada coaches dengan kejadian yang dialami oleh coaches, dan juga mendukung ide coaches tentang variasi pembelajaran. Nah, untuk teknik cerita sendiri, kita mulai dari tujuan. Coach sudah baik menyampaikan pembuka, yaitu ajakan untuk ke tim. Coach dapat menyampaikan tujuan yang coaches dapat menyampaikan tujuan yang jelas yang hendak dicapai itu dengan pertanyaan, yaitu kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini. Jadi coaches sudah memancing, coach sudah memancing coaches untuk mendapatkan tujuan daripada coaching pada hari itu. Selanjutnya itu identifikasi. Pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah bersifat terbuka
terbuka dan mampu mengeksplorasi coaches sehingga memberi respon yang baik, potensi dan alternatif solusi terjadi. Coach aktif memberi tanggapan dan umpan balik. Itu coach mengidentifikasi kenapa sampai pengawas tersinggung dan bahan ajarnya apakah saja. Selanjutnya itu ada rencana aksi nyata. Di rencana aksi itu coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan menjadi oleh coaches. Coach juga membuat coaches mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik yang akan dilakukan oleh coaches ke depan. Dan untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab. Coach dapat mengarahkan coaches untuk membangun komitmen. Coaches sendiri juga membuat komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan basis DESTA. Mungkin itu saja pengamatan yang bisa saya ambil dari dialog antara coach dan coaches di kasus ketiga ini. Saya kembalikan kepada Bu Julita. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching kasus ketiga. Akhir kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ruang kolaborasi kami. Sekian dan terima kasih.